Pemirsa, Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat nekat menggelar resepsi pernikahan pada hari pertama PPKM darurat kemarin. Kasus kini ditangani Satreskrim Polres Kota Depok. Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, Suganda membuat heboh lantaran nekat menggelar resepsi pernikahan di Jalan Suair Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, keluarga dan tamu undangan berjoget bersama di tengah iringan musik. Acara digelar tepat di hari pertama PPKM darurat. Acara pun dihentikan dan sang lurah diperiksa Satgas COVID-19 Depok. Kasus kini ditangani Satreskrim Polres Depok, Jawa Barat. Sang lurah terancam diturunkan jabatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas Depok menuai polemik karena PPKM darurat sudah diterapkan. Sebagai perangkat negara seharusnya menjadi contoh untuk warga. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, dan kami juga sudah mencoba menghubungi Lurah Pancoran Mas, namun belum mendapatkan respon hingga saat ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Dadang, selamat sore Pak Dadang. Selamat sore Mbak Tiffany. Baik, Pak Dadang, saya yakin Anda mungkin mengenal nih Pak Suganda, Lurah Pancoran Mas Depok, atau malah mungkin Pak Dadang ini mendapat undangan juga ke acara hajatan yang digelar. Kebetulan saya tidak mendapatkan undangan untuk hajatan tersebut. Nah, kemarin ada informasi dari warga yang melaporkan kepada kita, kepada Satgas, dan setelah mendapatkan laporan, Satgas Penanganan COVID dalam Satpol PP langsung turun ke lapangan. Sebetulnya sebelum dilaksanakan acara resepsi pernikahan, itu sudah diingatkan oleh Camat Pancoran Mas dan oleh Satgas Penanganan COVID Kota Depok terkait dengan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku, terutama di dalam masa PPKM darurat. Sebetulnya di Kota Depok, untuk pengaturan pernikahan itu sudah dilakukan pada masa pengetatan PPKM. Sudah 2 minggu lalu kita melakukan pengetatan, di mana untuk resepsi pernikahan itu hanya dilakukan untuk akad nikah dengan jumlah orangnya 30 maksimal. Dan untuk khitanannya 20. Jadi setelah ada PPKM darurat, itu dikuatkan kembali dengan PPKM darurat. Seperti itu, Pak Tiffany. Dan aturan resepsi pernikahan 30 orang ini artinya sudah diberlakukan sebelum PPKM darurat ya Pak? Seharusnya lurah ini sudah mengetahui mengenai aturan ini. Ya, seharusnya sudah mengetahui ya, karena aturan ini saya katakan tadi di Kepwal kita, karena kita tren kasusnya semakin tinggi dalam 2 minggu terakhir, Bapak Wali Kota Depok mengambil satu kebijakan pengetatan PPKM, terutama untuk resepsi pernikahan itu 30 orang. Dan taman dan tempat-tempat umum itu sudah 2 minggu yang lalu kita tutup di Kota Depok. Ya. Baik. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini artinya apakah ditemukan adanya pelanggaran dalam resepsi pernikahan yang viral ini, Pak? Nah, saat ini untuk proses pemeriksaan, jadi kami kemarin sudah sampaikan bahwa terkait dengan kejadian ini, maka akan dilakukan proses pemeriksaan dan dilakukan oleh BAP. Dan saat ini pemeriksaan sudah dilaksanakan oleh Polres Metro Depok, oleh Satreskrim Polres Metro Depok, dan untuk statusnya karena beliau ASN, nanti akan dilakukan proses pemeriksaan di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Nanti hasilnya setelah di BAP akan dilihat seperti apa dan baru dikenakan informasi kalau memang dinyatakan bahwa ada pelanggaran, nyata-nyata ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Ya. Dari Satgas COVID-19 Kota Depok sendiri sudah memanggil lurah yang menggelar hajatan ini, Pak Dadang? Melalui camat itu sudah dilakukan investigasi, dan besok itu sudah akan dilakukan pemeriksaan secara daring oleh BKPSDM. Karena untuk di Kota Depok saat ini karena jumlah kasusnya sangat tinggi, jadi pertemuan-pertemuan maupun pemanggilan itu nanti akan dilaksanakan secara daring. Kalau untuk tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan, kita bisa lihat dalam video yang beredar cukup berdekatan, begitu ada kerumunan. Apakah akan dilakukan tes swab, Pak, untuk mereka yang hadir dalam resepsi ini? Ya, sebetulnya pada pagi hari itu sudah berjalan tertib ya di akad nikah itu, karena di situ yang menjadi saksinya pun adalah camat sendiri,
atasan langsungnya, dan sudah dihitung oleh camat, dan saya sudah coba cross check kepada camat, dan itu dihadiri hanya 30 orang. Memang 15 orang informasinya dari keluarga mempelai laki-laki dan 15 orang dari mempelai perempuan. Dan mungkin agenda itu dilaksanakan setelah acara akad nikah. Maka dari itu, kalau berdasarkan video yang beredar, itu seperti itu kondisinya, maka dari itu Pol PP kita itu turun langsung ke lapangan dan langsung menghentikan kegiatan. Pak Dadang, pada prinsipnya artinya untuk di Kota Depok sendiri, jika ada yang ingin menyelenggarakan resepsi pernikahan ini, apakah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Satgas setempat? Ya, di dalam Kepwal kita, ketika misalnya akan melaksanakan acara, misalnya resepsi pernikahan meskipun dengan 30 orang, harus mendapatkan izin dari lurah dan camat, seperti itu lurah atau camat. Dan inilah yang makanya kami sayangkan, kalau seandainya ini terjadi dan berdasarkan hasil pemeriksaan, nanti ditemukan pelanggaran, ya kami dalam hal ini sangat menyayangkan ya terkait dengan kondisi yang dilakukan. Nah, hajatan yang kemudian viral ini kan diselenggarakan oleh lurah sendiri yang seharusnya memberikan izin terkait adanya penyelenggaraan resepsi. Apakah hajatan ini sendiri sudah mendapatkan izin, Pak, dari camat setempat misalnya? Camat, karena camat juga menjadi saksi di dalam acara akad nikah, dan pada saat akad nikah itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tadi dilakukan hanya dengan 30 orang, ya karena sesuai dengan prokes dan aturan memang yang ada dalam Kepwal maupun dalam Inmendagri. Nah, kejadian itu berlangsung setelah acara akad nikah seperti itu. Jadi itu di luar jangkauan dari izin yang sudah diberikan oleh camat. Baik, untuk prosesi selanjutnya dari Satgas COVID-19 sendiri setelah adanya izin dikeluarkan, apakah ada pengawasan yang dilakukan di hari H dan di lokasi? Ya, sebetulnya ada Satgas Kelurahan dan juga ada Satgas Kecamatan. Di tingkat RW kita ada Satgas Kampung Siaga Tangguh Jaya. Itu saat ini kan dari tingkat kota sampai dengan tingkat RW, kami memang bahu-membahu, terutama dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam rangka keselamatan manusia, dan terutama ini untuk PPKM darurat ini, gitu kan. Jadi pengawasan itu secara berjenjang. Maka dari itu setelah adanya informasi itu, maka Satgas Penanganan COVID Kota Depok melalui Satpol PP langsung turun ke lapangan untuk menghentikan kegiatan itu. Karena kalau berdasarkan pantauan di lapangan, tentunya ada indikasi pelanggaran di situ, terutama untuk protokol kesehatan. Baik, Pak Dadang, kalau kita bicara mengenai PPKM darurat secara general, ini sebenarnya sosialisasi kepada warga Depok sudah sejauh mana? Karena dikhawatirkan banyak yang belum mengetahui, kita tahu kemarin juga kawasan Lenteng Agung bahkan juga sempat ramai dan sempat viral juga, Pak. Ya, kami selalu berkoordinasi dengan Satgas Provinsi, Satgas Pusat, juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan Depok ini aksesnya sangat mudah dan koordinasi kami sangat mudah sekali dengan aparat-aparat di pusat. Kami coba mengidentifikasi ataupun kira-kira kebijakan apa yang akan diterapkan di dalam PPKM darurat. Ada hal-hal yang memang yang tadi saya katakan sudah dilaksanakan secara lebih dulu, seperti resepsi 30 orang. Ada yang hal-hal yang baru, misalnya seperti mal harus ditutup. Maka dari itu setelah dapat informasi dan Bapak Presiden sudah menyampaikan kebijakan ini yang dilanjutkan oleh rilis dari Pak Menko Marinvest, Pak Mendagri, dan Pak Menkes. Pagi hari Jumat kita Forkopimda, Pak Wali bersama Forkopimda melaksanakan rapat secara virtual untuk menyusun kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, sambil kami menunggu Inmendagri 15 dikeluarkan. Jadi secara perencanaan kita sudah melakukan rencana-rencana. Dan saat ini kita terintegrasi ya TNI Polri untuk melakukan pengawasan dan juga Gakum. Ya. Baik, terakhir Pak Dadang, evaluasi sejauh ini di 2 hari penerapan PPKM darurat seperti apa? Apakah masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran? Saat ini dengan gerakan TNI Polri bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang masif, itu ada efek psikologis. Jadi warga di perumahan-perumahan sudah mulai agak sedikit aktivitasnya
mereda, tidak terlalu padat. Karena mohon izin Mbak Sivani, untuk Kota Depok baru ditemukan saat ini 10 varian Delta. Ya, hari ini kasus kita melonjak sangat tajam. Jadi dengan cut off jam 12.00 tadi, kasus kita rilis hari ini berjumlah 1.169 kasus. Ini adalah kasus tertinggi sejak COVID-19 terjadi di Indonesia maupun di Kota Depok. Nah ini makanya kami akan selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi, terutama tim-tim dari semua lini, baik di hulu maupun di hilir. Baik, terima kasih Pak Dadang Wihana, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.